Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua, jemaat dan sahabat terkasih Gereja Zion Church of Christ. Saya harap saudara semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa, pastinya penuh dengan sukacita dan selalu semangat gitu ya, menjalani hari ini. Nah saudara, di pagi hari ini kembali dengan Pastor Talk dari Gereja Zion Church of Christ. Dan saya pada episode Talk hari ini ingin menyambung seri saya terkait dengan perlengkapan rohani. Nah ini sudah ada 6 ya, dan hari ini adalah yang terakhir terkait dengan perlengkapan rohani. Dan saya harap, saya berdoa seri ini juga boleh menjadi berkat buat saudara juga yang mendengarkan. Nah untuk seri ini dan untuk pagi hari ini topik yang saya ambil adalah terkait dengan perlengkapan rohani yang terakhir, yaitu pedang roh. Nah diambil pada Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Mungkin saya bacakan dari awal. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kita melanjutkan perjalanan kita melalui perlengkapan rohani tadi ya, dari awal terkait dengan ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, berkasutkan kerelaan, lalu juga perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang terakhir yaitu pedang roh yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita bicara mengenai pedang roh, di sini Paulus sangat jelas ya menulis bahwa pedang roh itu yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Nah, kalau kita lihat dari kelima perlengkapan rohani yang disebutkan, kebanyakan berbicara mengenai perlengkapan untuk defensif atau untuk bertahan. Ya kan, mulai dari ikat pinggang, baju zirah, kasut, ya kan, ketopong, dan juga perisai. Nah, satu-satunya perlengkapan yang kita diberikan untuk melakukan penyerangan gitu ya pada saat kita berperang adalah pedang roh ini. Itu pedang fungsinya adalah untuk menyerang. Kalau misalnya kita hanya bertahan, ya kita mungkin akan selamat gitu ya, tetapi kita belum menang. Satu-satunya cara pada saat kita dalam perang untuk menang adalah kita harus mengalahkan lawan, mengalahkan musuh, menghancurkan musuh. Dan dari situlah kita bisa menang. Cara kita mengalahkan musuh adalah dengan menyerang mereka. Dan senjata yang digunakan untuk kita menyerang di sini adalah pedang roh. Jadi pedang roh ini juga adalah salah satu perlengkapan rohani yang paling penting, di mana di sini adalah perlengkapan rohani yang membuat kita untuk memperoleh kemenangan yang mutlak. Pada saat kita di dalam peperangan rohani. Nah, kita juga tahu bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Pada Matius 4, ya kan, ayat yang pertama sampai keempat mungkin saya bacakan buat saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana Yesus juga berperang melawan iblis, pencobaan iblis, dengan menggunakan pedang roh, menggunakan firman Allah. Pada saat kita dicobai iblis, pada saat Yesus dicobai iblis melalui cobaan-cobaan kedagingan ya, pada saat itu dia berpuasa, jadi dia sedang lapar dan haus. Sehingga bermuncullah pencobaan-pencobaan untuk yaudah ubah aja batu itu jadi roti sehingga bisa dimakan dan lain sebagainya. Nah, sama seperti kita, peperangan rohani yang kita hadapi dalam keseharian hidup kita saat ini bukan peperangan rohani yang besar gitu ya, yang benar-benar sampai kita down dan lain sebagainya. Bahkan dalam kehidupan sehari, hal-hal yang simple terkait dengan bagaimana kita melawan kedagingan kita, sama seperti Yesus.
pada saat dicobai iblis, karena iblis ingin mencobai kita, membuat kita jatuh, membuat kita meninggalkan Yesus, membuat kita kehilangan kepercayaan, kehilangan iman kita pada Yesus, membuka celah kita. Nah, itulah yang diinginkan oleh iblis. Nah, sehingga pada saat kita dalam kehidupan kita, dalam peperangan rohani ini, penting sekali kita memiliki pedang, sehingga kita bukan hanya bertahan pada saat ada pikiran-pikiran jahat, hasutan-hasutan iblis yang muncul, yang ditanamkan bagi kita bukan hanya bertahan, tapi kita bisa melawan dengan firman. Jadi kalau misalnya saudara diberikan hasutan-hasutan iblis seperti itu kan lagi ada kesempatan, kita masih bisa berbohong, ya kan, kita nggak sepenuhnya bohong kok gitu kan. Pada saat kita berbisnis, mungkin dengan melakukan ini kita bisa lebih cuan, ya kan. Kita bisa bilang pada saat orang lagi nawar, ya kita bisa bilang, oh kita kan belum ada untungnya ini Pak Bos, padahal sebenarnya pasti udah ada untungnya gitu kan. Ini salah satu contoh saja bagaimana kita bukan hanya bertahan pada saat kita memperoleh pikiran-pikiran seperti ini, tetapi kita bisa melawannya dengan menggunakan firman. Kalau berbohong, apapun itu, apakah itu white lies yang katanya orang bohong yang baik gitu ya, itulah dosa di mata Tuhan. Nah, sehingga saudara, penting sekali kita untuk membaca firman dan belajar firman Tuhan melalui Alkitab. Saudara, sangat jelas tertulis kalau misalnya saya bacakan buat saudara kelanjutan ayatnya di Efesus 6 ayat ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini Paulus menekankan ada beberapa poin saudara ya, terkait dengan firman Allah, yaitu atau pedang roh, yaitu adalah dengan cara kita berdoa dan memohon. Berdoa setiap waktu. Jadi berdoanya bukan hanya sesekali, bukan hanya seminggu sekali pada saat kita di gereja, tetapi berdoanya bahkan bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja, tetapi di sini terus berdoanya setiap waktu. Nah, berdoanya pun dengan cara apa? Di dalam roh. Nah, disinilah yang akhirnya kita menjadi ada jawaban saudara. Gimana sih caranya berdoa setiap waktu? Padahal kita harus melakukan aktivitas fisik. Karena di sini berdoanya dilakukan di dalam roh. Roh kita lah yang berdoa, yang selalu dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Selalu setelah itu, di sini juga tertulis bahwa doa itu yang disertai dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Nah, selain doa, selain bersekutu dalam roh, Paulus juga menulis bahwa doa tersebut harus disertai dengan permohonan. Apa sih isi hati kita? Apa sih yang kita inginkan? Nah, selain permohonan dan keinginan kita, Paulus juga selalu mengingatkan ya bahwa dalam doa juga harus ada elemen ucapan syukur. Ya, ini adalah hal yang Paulus selalu ingatkan dalam suratnya ke jemaat-jemaat di Filipi, Efesus, Kolose, maupun Tesalonika. Kalau saya bacakan buat saudara Filipi 4 ayat ke-6, salah satu contohnya gitu ya. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, bagaimana sih kita bisa punya pedang roh? Dan pedangnya itu tajam, gak tumpul gitu ya. Yaitu dengan kita mau terus belajar firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, yaitu melalui doa setiap waktu di dalam roh yang disertai dengan permohonan yang tak putus-putusnya dan juga ucapan syukur. Nah, satu hal terakhir yang saya juga mau sampaikan buat saudara terkait pedang roh adalah kalau kita bicara mengenai pedang, itu bukan hanya bisa digunakan untuk melindungi diri sendiri, kan, tetapi juga bisa digunakan untuk melindungi orang lain. Sehingga salah satu hal yang kita bisa dapatkan dari perlengkapan rohani pedang roh ini yang terakhir adalah firman adalah senjata yang aktif juga yang kita bisa gunakan untuk menginjil dan membangun orang lain. Sehingga dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, kesibukan saudara, pastikan berinteraksi dengan orang, yaitu manfaatkanlah kesempatan-kesempatan yang ada untuk berinteraksi tersebut dengan menginjil. Menginjil itu tidak harus berbicara mengenai
ada sesi khusus gimana kita nanyakan kepada orang, sudahkah Anda mengenal Kristus? Gak harus seperti itu saudara ya. Tetapi namanya menginjil bisa dimulai dengan hal yang sederhana, karena pasti orang-orang di sekitar kita juga punya masalah. Jadi sesimpel kita membantu mereka, yaitu dengan kebaikan yang kita telah terima oleh Tuhan, kita boleh bagikan juga bagi mereka, sehingga mereka juga bisa menyicip, mereka juga bisa melihat bagaimana hebatnya Tuhan yang telah bekerja dalam hidup kita, juga bisa bekerja bagi hidup mereka. Demikian saudara sharing saya pada pagi hari ini, Pastor Talk pagi hari ini. Saya harap boleh menjadi berkat buat saudara sekalian. Selalu semangat dan pastinya menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun saudara berada pada hari ini. Shalom, terima kasih.